Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang juga bagi ketua klasis kita. Terima kasih untuk kehadiran pada hari ini bersama dengan Gereja Reformasi Indonesia Jemaat Plasma 5. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang sehat, gereja yang bukan hanya mengenal Allah dengan benar, tetapi juga gereja yang sehat, gereja yang memiliki teologi yang alkitabiah. Karena itu mari kita melihat satu bagian firman Allah yang terambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-15 dan yang ke-16, lalu 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita dari 1 Timotius pasal 4 ayat 15 dan 16. Demikian sabda Tuhan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memiliki teologi yang alkitabiah. Gereja sebagai tubuh Kristus yang hidup harus sehat, harus bertumbuh dengan baik. Karena itulah maka para pengelola gereja, para pemimpin gereja, para pengurus gereja, bahkan jemaat awam sekalipun harus mengetahui, harus belajar akan kebenaran firman Tuhan, harus belajar akan teologi. Mungkin kita akan berkata, Pak, teologi itu urusan anak STT, teologi itu urusan para dosen-dosen yang mengajar di STT, teologi itu tidak ada hubungannya dengan kami, anak-anak SMA, anak-anak SMP, atau anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu. Teologi itu tidak ada urusannya dengan kami yang bekerja di pabrik, yang bekerja di sawit, yang bekerja di pertanian, yang bekerja di dapur, yang bekerja mengajar. Nggak ada urusan teologi itu dengan kami. Apakah iya demikian? Kalau itu yang menjadi pemahaman kita sebagai orang-orang Kristen, maka kita sudah keliru. Kesalahpahaman tentang teologi. Mengapa orang susah, bahkan sulit, enggan untuk membicarakan yang namanya teologi? Padahal berteologi adalah perintah Tuhan. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk belajar kebenaran Allah. Dengan kata lain, maka Allah menginginkan umatnya juga untuk tahu teologi. Cuma kadang-kala kita sebagai orang Kristen enggan untuk membahas hal yang namanya teologi. Kenapa? Karena ada ketakutan yang kita alami. Ketakutan pada skeptis teologi. Munculnya banyak teologi, munculnya banyak guru-guru palsu, munculnya banyak pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan teologi-teologi yang tidak berlandaskan pada firman Allah yang benar. Ada teologi liberal, ada teologi kemakmuran yang hanya mengajarkan kepada umat bahwa engkau ikut Kristus, engkau akan sehat selalu, engkau ikut Kristus, engkau akan kaya raya, engkau ikut Kristus, engkau akan pintar, engkau ikut Kristus, engkau punya karir yang terus meningkat. Ini adalah gambaran bagaimana ketika para pengajar teologi yang mengajarkan penggalan-penggalan yang tidak sempurna,
akan kebenaran Kristen. Kekristenan tidak anti dengan kekayaan. Kekristenan tidak anti dengan karir yang naik. Kekristenan tidak anti dengan yang namanya kecerdasan, kepintaran. Kekristenan tidak anti dengan namanya keberhasilan. Tetapi kalau itu yang menjadi tekanan teologi, maka betapa berbahayanya kehidupan kekristenan. Lalu bagaimana nanti kalau kita sakit? Bagaimana nanti kalau seorang bisnismen yang takut akan Tuhan tiba-tiba bangkrut? Bagaimana kalau nanti seorang percaya yang sungguh-sungguh setia pada Tuhan lalu mengalami bencana? Apakah kita berkata Tuhan tidak berpihak pada dia? Kenapa kita enggan untuk membicarakan teologi? Karena korban ajaran-ajaran yang gampangan. Adanya ajaran-ajaran yang aneh, ajaran-ajaran yang nyeleneh. Dan sekarang juga terus berkembang ajaran-ajaran yang demikian. Menganggap bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan, menganggap bahwa Yesus Kristus bukan Juru Selamat, menganggap bahwa Yesus Kristus hanya manusia dan hanya sebagai teladan, lalu dia tidak menyelamatkan. Bukankah itu ajaran yang nyeleneh, ajaran yang gampangan? Adakah gereja yang mengajarkan demikian? Ada. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara mengikuti media sosial, lalu membuka media sosial, betapa banyak ajaran-ajaran yang gampangan yang kemudian membuat orang tidak memahami teologi dengan benar. Kenapa kita enggan berbicara teologi? Kita menghindari yang namanya perdebatan. Udahlah, nggak usah belajar atau nggak usah membahas teologi. Nanti kita berdebat, pada akhirnya kita bertengkar satu dengan yang lain hanya karena perkara teologi, hanya perkara Alkitab, hanya perkara kebenaran. Apakah iya? Yang namanya teologi, yang namanya kebenaran tidak mungkin tidak diperhadapkan dengan perdebatan. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, maka apa yang dihadapinya, apa yang dilakukannya. Ketika orang-orang Yahudi, imam-imam kepala ahli Taurat berusaha untuk menolak ajarannya, dia mengingatkan mereka, bukan? Ada perdebatan, bukan? Bahkan mencungkir balikan meja-meja para penjual yang berdagang di bait Allah. Bukankah ini suatu perdebatan? Paulus berkali-kali harus berdebat juga dengan para musuhnya atau dengan oponen dari Injil yang dia beritakan. Udahlah, kita aman-aman aja, kita nggak usah bicara teologi. Padahal nanti kalau kita bicara teologi, mendalami teologi menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Kenapa? Karena menganggap bahwa ya udah, kita nggak mau hal-hal yang bersifat rasio, itu anti rasio. Menganggap bahwa kekristenan sebagai anti rasio salah. Kekristenan tidak anti rasio, justru orang yang memahami teologi tahu betul bagaimana dia menempatkan iman, bagaimana dia menempatkan kebenaran, dan bagaimana dia menggunakan rasio yang Allah berikan. Sehingga dengan rasio yang Tuhan berikan, dia tidak melawan Allah, tapi sebaliknya, dia memuliakan. Justru betapa berbahayanya ketika orang yang punya rasio, punya pemikiran yang cerdas, tetapi tidak hidup takut akan Allah. Maka mereka akan menjadi orang yang bisa melawan dan memberontak Allah. Justru ketika orang tahu teologi, menyadari bahwa teologi itu sangat rasional, iman Kristen itu sangat rasional. Jadi sangat betul kalau kita tidak ingin membahas teologi. Kenapa kita tidak mau bahas teologi? Karena memang pengaruh dunia menganggap bahwa nanti kalau teologi kita bahas, kita sepertinya sudah Kristen yang tingkat tinggi, Kristen yang tingkat dewa, udah begitu suci, begitu kudus. Wah, ini udah betul-betul level imannya sungguh luar biasa. Kita kan masih duniawi, kita masih tinggal di dunia ya. Gak usah bahas teologi. Apakah iya demikian? Justru teologi bukan hanya bicara tentang relasi manusia dengan Tuhan, tapi relasi manusia dengan sesama, dan bahkan relasi manusia dengan Allah. Maka apa yang salah? Prioritas yang keliru. Ketika orang enggan untuk membahas teologi, ada prioritas-prioritas yang keliru, ada kemalasan, ada ketidaktaatan. Enggak, aku enggak mau belajar teologi, aku enggak mau membahas kebenaran, aku enggak mau membahas Alkitab. Kenapa? Malas, capek, pikiran capek.
Masih banyak yang perlu dipikirkan, masih banyak yang perlu dibahas, masih banyak yang perlu didiskusikan. Ngapain mendiskusikan teologi? Hati-hati, jangan sampai kemalasan membuat kita enggan untuk belajar firman Allah. Kenapa? Oh, membosankan, ruwet, memecah belah. Itulah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia. Katanya, udahlah, agamamu agamaku, agamaku agamaku, agamamu ya agamamu, imanmu ya imanmu, imanku ya imanku. Untuk apa kita mendiskusikan tentang teologi? Itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kalau begitu tutup, keep mulut kita untuk berbicara Injil. Apakah iya? Tidak, bukan. Orang percaya harus membicarakan tentang yang namanya kebenaran Allah. Iman yang kekanak-kanakan. Berapa banyak orang Kristen yang sudah ikut Kristus, menyatakan lahir baru, tapi masih punya iman kekanak-kanakan. Dianggap sebagai racun yang harus disingkirkan dalam pertumbuhan iman, dalam komunitas kita. Udahlah ya, nanti aja kita bahas teologi. Itu nanti bagian lain. Racun itu. Apa iya? Salah betul kalau itu menjadi diskusi kita. Kenapa? Karena kita tidak memahami apa itu teologi yang alkitabiah. Seorang bernama John Frame, dia mengatakan begini, teologi adalah sebagai aplikasi firman Allah oleh pribadi-pribadi kepada semua wilayah hidup. Bukan hanya bicara wilayah, oh itu di kampus, ada teologi sistematika, ada teologi misi, ada teologi praktika, ada teologi historika, dan seterusnya. Bukan hanya bicara tentang teologi-teologi yang bersifat teoritis, tetapi John Frame mengatakan teologi itu aplikasi dari firman Allah oleh pribadi-pribadi, oleh individu, oleh orang-orang percaya. Kepada kemana? Kepada siapa? Kepada semua wilayah hidup. Karena itu tidak ada aspek hidup orang percaya yang sebetulnya tidak diwarnai oleh yang namanya nilai-nilai teologi di sana. Termasuk ketika engkau belajar. Kalau engkau mengerti teologi dengan benar, kenapa engkau belajar? Engkau pasti belajar sungguh-sungguh, bukan? Kalau kita mengerti, memahami teologi keluarga, maka bagaimana kita hidup dalam keluarga? Kalau kita memahami teologi tentang pengelolaan uang, bagaimana kita bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan? Kalau kita memahami pengajaran Allah, pengajaran firman Tuhan tentang relasi seorang dengan yang lain, maka kita akan menjalani kehidupan relasi itu dengan penuh tanggung jawab dan memuliakan Tuhan. Karena itu John Frame mengatakan bahwa teologi adalah aplikasi firman Allah oleh pribadi-pribadi kepada semua atau kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak heran ketika ada pernyataan yang keluar dari mulut salah seorang bahwa tidak ada satu inci pun dari seluruh kehidupan kita yang di dalamnya, yang di atasnya, yang padanya Kristus tidak berkata bahwa itu adalah milikku. Jadi kalau kita memahami akan kebenaran Allah, maka seinci pun dari seluruh kehidupan kita, Kristus berhak mengklaim itu milikku, itu bukan milik. Sehingga tidak heran ketika Alkitab mengatakan sehelai rambut pun jatuh dari kepala. Maka Allah tahu, Allah memperhitungkan, Allah memperhatikan itu. Maka ketika kita menyadari arti teologi yang begitu luar biasa, kita sadar bahwa tidak main-main dengan yang namanya teologi. Apa yang dikatakan oleh John Stott juga, teologi adalah disiplin multidimensi yang kaya dan menuntut pertanggungjawaban. Iman Kristen, iman yang menuntut pertanggungjawaban dari tiap-tiap orang yang percaya. Karena itu tiap-tiap orang percaya dalam tulisan Rasul Paulus kepada Timotius ini, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Calvin, seorang tokoh reformasi yang begitu luar biasa, juga mempengaruhi kehidupan gereja Tuhan. Apa yang dikatakan beliau tentang teologi?
Teologi itu bicara pengetahuan tentang Allah. Yes, setuju kita. Karena theos Allah, logos, pengetahuan, pemahaman. Tetapi juga bukan hanya tentang Allah, tetapi meliputi pengetahuan tentang diri manusia, tentang diri seseorang. Karena itu sebagai sesuatu yang bijaksana. Ketika bicara tentang teologi, kita bicara tentang bijaksananya Allah. Tidak sedang hanya bicara tentang Allah, tapi juga bicara tentang manusia. Bicara tentang manusia yang seperti apa? Allah adalah Allah yang pencipta, setuju kita. Allah adalah Allah yang penebus, iya. Allah adalah Allah yang pemelihara, iya. Allah adalah Allah yang menuntun kehidupan kita. Tapi jangan lupa, ketika bicara tentang manusia, maka manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah, tatkala dia jatuh dalam dosa, manusia menjadi rusak total. Sehingga apa? Memerlukan anugerah Allah untuk mengerti, memahami keselamatan. Memerlukan anugerah Allah untuk kembali kepada ciptaan yang sesungguhnya. Itu yang Paulus bicarakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah dalam Kristus, diciptakan kembali untuk melakukan setiap perbuatan yang baik. Pertanyaan teologinya Alkitabiah itu teologi yang seperti apa? Teologi yang Alkitabiah, pertama bahwa teologi berlandaskan pada firman Allah. Setialah pada firman, setialah pada teks, setia pada konteks, setia pada apa yang Allah ingin nyatakan kepada umat, tanpa kita mau melebih-lebihkan dan bahkan mengurangi. Kegagalan beberapa gereja dan Allah membangun teologi adalah berusaha untuk membangun teologi melampaui apa yang Tuhan sudah nyatakan, sehingga apa? Kebablasan. Yang harusnya ada pagar, maka mereka melompat pagar. Keberanian. Kenapa? Karena kesombongan manusia. Merasa lebih tahu, banyak tahu. Padahal Allah justru maha tahu daripada manusia. Sudah dinyatakan. Ya. Teologi yang kita biar, teologi yang berpusat pada Allah, bukan berpusat pada manusia. Berapa banyak gereja-gereja Tuhan yang ketika mengajarkan kebenaran berpusatnya pada manusia, bukan pada Allah, bukan teosentris, tetapi apa? Human centris. Manusia yang menjadi pusat dari teologi. Bahkan tak jarang kadang pemberita firman, kadang hamba Tuhan, kadang pendeta-pendeta menjadi pusat daripada gereja itu. Salah total. Allah, Kristus, Tuhan yang harus menjadi pusat daripada pengajaran teologi kita. Teologi yang Alkitabiah, teologi yang mengandung sifat doksologis di dalamnya. Ada pemuliaan akan Tuhan, ada pemuliaan pengagungan akan Allah Tritunggal, ada pengagungan penyembahan yang dikumandangkan, yang disampaikan oleh umat kepada Allah. Bukan pemuliaan diri, bukan pengagungan diri. Karena itu ketika bicara tentang teologi yang Alkitabiah, tentang gereja, maka gereja sebagai orang percaya bukan hanya individu, tetapi juga komunitas. Oleh sebab itu kita tidak bisa pisah satu dengan yang lain. Di dalam konteks kita sebagai gereja Tuhan, jangan pernah berpikir saya gereja, karena itu saya tidak mau berkomunitas dengan yang lain. Saya cukup seorang diri saja. Saya ibadah sendiri, saya tidak mau bergabung dengan yang lain. Enggak bisa juga begitu. Kita harus menyadari gereja dipanggil untuk hidup dalam persekutuan satu dengan yang lain, bertumbuh bersama, beriman kepada Kristus. Tentu saja teologi yang Alkitabiah, teologi yang berpusat pada kemerdekaan, pada pembebasan manusia dari dosa, sehingga apa? Hidup dalam kemerdekaan yang sejati, hidup dalam kemerdekaan yang total, hidup dalam kemerdekaan yang sungguh oleh karena pengorbanan Kristus. Ketika kita melayani bukan karena ada beban yang berat yang meniti, tapi melayani karena kemerdekaan, karena kecintaan pada Kristus, karena sukacita, karena telah dimerdekakan oleh Kristus. Dan tentu orientasi dari teologi Alkitabiah adalah masa depan. Sebagai orang percaya kita menyadari bahwa hidup kita bukan hanya hidup dalam dunia, tapi juga hidup menuju kepada kekekalan. Ada pengharapan yang Tuhan
berikan. Ada pengharapan yang dinyatakan di sana. Apa dampak teologi yang alkitabiah bagi kehidupan kita sebagai orang percaya? Pertama, dari teks yang kita baca tadi, Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya apa? Supaya ketika dia belajar teologi, dia mengalami suatu perubahan hidup. Ada kualitas hidup yang ditunjukkan di sana. Kalau hidup kita masih sama dengan dunia, maka bisa jadi teologi kita masih sama dengan dunia. Karena itu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Paulus bicara kepada jemaat di Roma. Harus ada suatu kualitas hidup orang percaya. Terlepas dari bagaimana, seperti apa kualitas kita, Tuhan beri kemampuan kepada kita 10, gunakan 10 itu kualitas. Tuhan beri 9, kita gunakan 9. Tuhan beri 8, kita gunakan 8 semaksimal mungkin. Hidup yang berkualitas, menuntun hidup pada keselamatan, teologi yang benar. Bukan menuntun hidup pada kehancuran, bukan menuntun hidup pada kebinasan, tetapi menuntun hidup pada keselamatan. Sejak kecil engkau telah mendengar kitab suci yang menuntun engkau kepada keselamatan, menjadikan kita giat dalam melayani. Orang yang tahu teologi dengan sungguh, dengan benar, mereka akan gelisah kalau mereka tidak melayani Allah. Maka Paulus berkata, celaka aku binasa kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena itu sekalipun harus menjadi tawanan, terpenjara, bahkan harus mengalami siksaan, penganiayaan, tidak akan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Layanilah Tuhan Allah. Kalau engkau memahami teologi dengan benar, harus engkau punya hati, punya panggilan, punya kerinduan, punya gairah untuk melayani Allah. Itulah makna dan juga dampak teologi. Lalu menjadikan hidup kita semakin berhikmat. Orang yang memahami teologi akan semakin berhikmat dan bijaksana dalam hidup mereka. Di seluruh aspek hidup mereka, mereka akan bijaksana. Karena itu kembali bahwa teologi yang alkitabiah, teologi yang benar dan sehat, yang menghasilkan suatu kehidupan yang kudus, yang bertumbuh, dan juga pengenalan akan Allah. Itu diambil dari Kolose. Pemikiran Paulus yang begitu luar biasa ketika dia bicara kepada orang percaya di Kolose, bahwa engkau memahami, mengenal akan kebenaran Allah, dan kebenaran itu membawa engkau semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan hanya dinyatakan melalui pengakuan, melalui credo, melalui confession kita, pengakuan kita, tetapi apa? Dinyatakan dalam suatu kehidupan yang berbuah, yang bisa dirasakan, dilihat, berdampak bagi orang di sekitar. Pemikiran kita penting, tetapi juga pemikiran yang begitu luar biasa juga tidak bisa tidak, harus dinyatakan dalam satu tindakan. Teologi harus mempengaruhi hidup secara pribadi. Bagaimana hidup kita secara pribadi dipengaruhi oleh teologi yang benar, bagaimana keluarga kita dipengaruhi oleh teologi yang benar, bagaimana institusi kita, lembaga kita dipengaruhi oleh teologi yang benar, bagaimana komunitas kita dipengaruhi oleh teologi yang benar, bagaimana seluruh kehidupan kita dipengaruhi oleh teologi yang benar. Pada akhirnya saya ingin membawa kita untuk melihat hal yang terakhir, bahwa apa yang menjadi refleksi dari pengajaran kita akan teologi yang alkitabiah. Mempelajari teologi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sebuah berkat besar. Jangan menganggapnya sebagai laknat, apalagi menganggapnya sebagai hal yang tidak membawa berkah. Ingat, mempelajari kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sebuah berkat besar dalam hidup kita. Betapa berbahagianya, betapa bersukacitanya kita dapat mengenal kebenaran dan belajar menghidupinya. Sebab kebenaran itulah yang membebaskan kita, yang memuaskan kita, yang mencerahkan kita, yang mengarahkan kita, yang menerangi kita, yang mengiluminasi kita, dan yang memberikan makna bagi hidup kita. Mari kita sama-sama terus giat belajar akan kebenaran firman Tuhan, giat belajar akan teologi. Waktu saudara-saudara mengajar agama, mengajar menjadi guru agama, saudara sudah menjadi guru teologi juga, bukan?
Waktu saudara mengajar matematika, saudara juga sudah menjadi seorang teolog bagi anak-anak lewat matematika. Waktu saudara mengajarkan kebenaran apapun dan kebenaran sekecil apapun dan kepada siapapun, sebetulnya saudara sudah menjadi seorang teolog. Karena teolog itu bicara tentang kebenaran Allah. All truth is God. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Karena itu jangan pernah menghindar untuk mengajarkan kebenaran Allah. Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa.